Shalom kekasih Tuhan, bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari pada malam hari ini datang di hadapan Tuhan, dimanapun saudara berada, kita mau satukan hati, kita mau naikkan syukur, penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas setiap perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh berada sampai saat ini sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan dan kasih Tuhan. Dan malam hari ini, izinkan setiap hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap menyembah Engkau, kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah
dapati setiap hati kami benar-benar sungguh datang menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau dapati setiap hati kami malam hari ini adalah hati yang benar-benar sungguh haus akan hadirat-Mu. Biarlah Engkau dapati dalam setiap hati kami benar-benar sungguh mencintai dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk segala yang Kau perbuat dalam hidup kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, khususnya untuk jemaat Gereja Betani, Madiun, Ponorogo, Nganjuk, dan Magetan. Hari ini kita akan kembali mendengar firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, di dalam kondisi saat ini, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang membuat kita terbatas, kondisi yang membuat kita tidak bisa bereaksi seperti hari-hari yang lalu. Malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan dengan tema miliki iman yang kuat. Miliki iman yang kuat. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan tekankan firman Tuhan pada malam ini, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dalam kondisi yang sangat terbatas saat ini, kondisi seperti ini, kita tahu kita tidak nyaman. Dalam kondisi saat ini, masihkah kita memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, Mazmur Daud berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Saudara, Daud sebelum dia menjadi raja, dia sebagai anak muda mengalami kehidupan yang tidak nyaman. Sampai dia menjadi raja pun dia mengalami kehidupan permasalahan yang tidak nyaman. Saudara, tetapi Daud mengajak
kita semua pada malam hari ini, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Saudara, Daud ingin engkau dan saya bersukacita dalam kondisi apapun. Daud mengajak kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kondisi saat ini tidak nyaman. Saudara bisa melihat saya, ya, tapi saya tidak bisa melihat saudara. Ini nggak nyaman. Tetapi Daud mengajak untuk kita tetap beribadah. Pertanyaan hari ini, dengan kondisi yang seperti ini, masihkah kita beriman kepada Tuhan? Masihkah kita beriman kepada Allah? Atau kita mulai khawatir? Kita mulai bimbang? Atau mungkin kita sudah lebih parah lagi meninggalkan Tuhan? Saudara, kita tahu kondisi saat ini semua kota, semua negeri, bahkan ada 116 negara di dunia ini menghadapi sebuah permasalahan yang sama. Termasuk kita alami, negara kita Indonesia. Tapi pertanyaannya, masihkah kita memiliki iman? Kita tahu di ayat yang kelima tadi, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya selama-lamanya. Kita melihat contoh bagaimana umat Israel ketika dia keluar dalam kitab Keluaran 16 ayat yang ketiga. Pada saat dia keluar dari tanah Mesir, tanah perhambaan yang membuat dia tidak nyaman. Tuhan sertai dia, Tuhan tolong dia. Dia lewati Laut Tebrau. Laut Tebrau dibelah oleh Allah. Dia sampai di Mara. Dia berteriak, dia marah. Di Laut Tebrau pada saat dia bertemu dia marah. Di Mara juga marah. Setelah dia keluar dari Elim pun dia juga marah. Saudara, dia bersungut-sungut. Dia tahu disertai Tuhan. Dia tahu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi ironisnya, dia bersungut-sungut. Lebih parah lagi, dia mengabaikan Allah. Dia membuat sebuah patung lembu emas. Dan dia berkata, ini yang menyelamatkan. Yang membawa dia keluar dari tanah Mesir. Saudara, negeri yang berlimpah susu dan madu. Yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Tetap diberikan Allah kepadanya. Kenapa? Karena Allah itu setia. Saudara, kita melihat di ayat yang ke-15 dalam Keluaran 16 tadi. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Saudara, dia kelaparan. Dia ingin roti dan Allah berikan mana sorgawi itu untuk dia bisa makan. Saudara, tapi kebobrokan dari umat Israel terjadi. Dia bangun sebuah lembu, dia buat sebuah lembu emas. Dan dia katakan, ini yang menyelamatkan. Saudara, hari ini kita tahu kondisi kehidupan bangsa Israel mungkin sama dengan kondisi saat ini. Kondisi yang sangat-sangat terbatas. Pada saat kondisi sangat terbatas, bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah kita tetap bisa berharap sepenuh kepada Tuhan? Apakah kita bisa bergantung sepenuh kepada Tuhan? Atau kita mulai mengeluh? Atau kita mulai menyalahkan Tuhan? Firman Allah tegaskan pada hari ini di doa malam gereja Betani Madiun, Ponorogo, Nganjuk, dan Magetan. Marilah kita bergantung sepenuh kepada Allah. 1 Korintus pasal 2
Ayat yang kelima, supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Firman Allah berkata supaya iman kita jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Saudara, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Mungkin hari ini engkau mulai lemah. Kita semua mungkin mulai capek. Tapi ketahuilah, hari ini marilah bersama-sama bergantung kepada Tuhan. Dalam kondisi yang tidak nyaman ini, kita tidak ada pilihan lain kecuali bergantung sepenuh kepada Allah. Karena kita tahu pada saat kita bergantung kepada Allah, kekuatan Allah ada dalam kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kembali tadi ke ayat yang kelima dari Mazmur 10. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kesetiaan Allah tetap turun-temurun. Saudara, kesetiaan adalah sifat ilahi Allah. Itulah karakter Allah sendiri. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung kepada kita, manusia. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan itu tetap setia. Contoh, kita melihat dalam 1 Samuel, dalam kitab 1 Samuel, ayat yang ke-15. Saudara, kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11 dan sampai dengan 21 dan 22. Kita akan lihat di situ bagaimana Allah perintahkan Samuel untuk berbicara kepada Saul. Dan saat itu Samuel sampaikan kepada Saul agar dia menumpas habis orang Amalek. Firman itu disampaikan, perintah itu disampaikan, dan Saul menerimanya. Saul maju berperang melawan bangsa Amalek, tapi sayang dia tidak setia. Mengapa bangsa Amalek harus dimusnahkan? Karena bangsa Amalek menghalang-halangi orang Israel saat dia keluar dari tanah Mesir. Saudara perhatikan pada saat Saul berperang melawan bangsa Amalek, Raja Agag dia selamatkan. Tentara yang tangguh, lembu, sapi, domba, yang tambun, yang gemuk-gemuk, dia amankan. Dia tidak musnahkan itu, tapi dia bawa, dia selamatkan. Saul tidak setia akan perintah Allah. Saudara perhatikan, Raja Agag diselamatkan dan seluruh orang-orang yang kuat diselamatkan. Hewan-hewan yang tambun diselamatkan. Allah tidak berkenan. Oleh sebab itu Samuel datang kepada Saul dan dia tegur. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi jawab Samuel di ayat yang ke-22, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Saul kira dengan korban itu Allah mau. Allah tidak berkenan atas korban Saul, karena Allah ingin sebuah kesetiaan. Saudara, dalam situasi tertentu kesetiaan sepertinya luntur dalam kehidupan orang banyak. Kesetiaan menjadi barang langka dan sulit, termasuk hari ini. Ketahuilah, kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk menjadi orang setia, butuh yang namanya ketaatan. Jadi orang setia dibutuhkan yang namanya ketaatan. Saul tidak taat
akan perintah Allah. Saul tidak setia. Oleh sebab itu, Saul tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Ketahuilah saudara dan saya pada malam hari ini, Bapak Ibu, kesetiaan adalah kualitas hidup yang harus ada dalam setiap hidup orang yang percaya. Dan kita tahu hari ini, apakah engkau dan saya setia kepada Tuhan? Apakah kita taat kepada Tuhan? Saudara, Kisah Rasul pasal yang kedua menjelaskan atau menerangkan bagaimana murid-murid Tuhan pada saat Yesus naik ke sorga, Yesus perintahkan untuk dia berkumpul, berdoa. Ada 500 pas itu berdoa. Hari lepas hari, selama 10 hari dia bergumul dalam doa. Tapi apa yang terjadi sampai dengan 10 hari, hanya sisa 120 orang yang bertahan, yang setia, yang taat menantikan janji Allah yang luar biasa itu. Dalam kondisi yang terbatas, dalam kondisi yang tidak nyaman, dia tetap bersehati berdoa. Dan 120 murid itu menikmati benar-benar lawatan Allah yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, saudara, kita serba terbatas. Sekolah harus di rumah, bekerja di rumah, bahkan kita ibadah pun dari rumah seperti saat ini, ya. Tidak nyaman, semua terbatas. Tapi pertanyaannya, apakah kau tetap setia dan taat? Beribadah jangan sampai kita tidak setia. Tetapi justru dalam kondisi sulit seperti ini, engkau dan saya harus lebih setia lagi kepada Tuhan. Yesus memberikan contoh kepada kita. Bagaimana dia telah mengosongkan dirinya menjadi sama serupa dengan manusia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa saudara dan saya. Hari ini, saudara dan saya, kalau engkau dan saya setia, Matius pasal 25 berkata, apabila engkau setia dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Oleh sebab itu, mari kita taat, mari kita setia. Dan kita kembali saudara dalam kitab Mazmur tadi, pada saat Daud menikmati semua kebaikan Tuhan itu. Daud bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud mempersiapkan diri untuk membangun sebuah bait Allah yang megah. Bait Allah yang luar biasa. Sebab Daud tahu, sebab Tuhan baik, kasih setianya tetap turun-temurun. Kesetiaan Allah tidak pernah berhenti. Saudara, mulai hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Betani Madiun, Ponorogo, Magetan, Nganjuk, mari kita bergantung sepenuh kepada Tuhan yang pertama, dan yang kedua, mari kita berlaku setia dan taat kepada Tuhan agar kita memiliki iman yang kuat dalam kondisi seperti ini. Karena bagaimanapun engkau dan saya adalah milik Allah. Oleh sebab itu, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Setia dan taat kepadanya. Maka Allah yang akan memberikan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Teguhkan hatiku.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah kami, ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu telah menguatkan kami di tengah-tengah pandemi ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan takut dan gentar, tapi kami akan maju bersama-sama dengan Engkau. Kami siap dipakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di dalam keluarganya dan pelayanan dan pekerjaannya. Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan bagi jemaat-Mu dimanapun berada, kami percaya Tuhan Kau terus memagari dan melindungi jemaat-Mu di dalam keluarganya, pekerjaannya, pendidikannya, dan pelayanannya. Kau buat semua jemaat-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor dan kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal kau makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.